Kabut tebal dari Gunung Mahawu menyelimuti Tomoho malam itu, membawa aroma anyir darah yang menandai kembalinya sebuah teror kuno. Cerita seorang gadis di hutan Minahasa terputus, mengawali ketakutan yang mencekam di tengah rimbunnya hutan, menandakan bangkitnya sosok makhluk mengerikan di era 980-an yang lapar akan darah. Bagi Mika, kengerian bermula dari rumah panggungnya, terutama setelah ayahnya membawa Helse, wanita berparas anggun namun sedingin es, menjadi ibu tirinya. Sikap Helse yang tertutup, sering mengunci diri, dan tatapan yang penuh rahasia menciptakan ketegangan yang menyesakan, terutama di tengah rasa duka Mika kehilangan ibunya. Situasi memuncak saat jasad seorang remaja ditemukan di perbatasan hutan dengan kondisi yang mengenaskan. Kulit pucat tanpa darah dan luka aneh di leher. Ketika kepanikan itu menyebar di desa, memicu bisik-bisik ketakutan tentang Songko, sosok legendaris Minahasa yang memburu darah perawan untuk keabadian. Ketakutan berubah menjadi panorama, memecah ketenangan desa dan mendapatkan rumah Mika di bawah pengawasan penuh curiga warga. Mika pun mulai menyadari bahwa kecurigaan warga perlahan tertuju pada sosok Helse yang misterius. Legenda Songko, sosok jubah hitam penghuni hutan, kembali menghantui warga, mengubah ketakutan menjadi paranoid elektif yang membuat desa menguji diri rapat-rapat. Kematian gadis pertama di perbatasan hutan ternyata hanyalah sebuah permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar. Hanya dalam hitungan hari, kepanikan massal kembali mengguncang ketenangan desa di Tomoho ketika seorang remaja perawan lainnya dilaporkan hilang secara misterius saat fajar sebelum sepenuhnya menyingsing. Histeris warga meledak menjadi kemarahan yang tak terkendali. Rasa takut yang mendalam kini bermutasi menjadi paranoia kolektif yang menuntut adanya pihak yang bertanggung jawab. Di bawah pimpinan tokoh adat dan tetua yang mulai putus asa, warga desa yang diingkup takhayul kuno mulai bergerak mencari kambing hitam guna menghentikan kutukan Songko. Fokus kecurigaan massa dengan cepat mengarah ke rumah panggung milik keluarga Mika. Sebagai seorang pendatang baru yang belum sepenuhnya diterima, gerak-gerik Helse yang tertutup kini dipandang sebagai bukti nyata dari sebuah kejahatan terselubung. Warga mulai berbisik-bisik mengenai kebiasaan aneh Helse yang kerap melangkah keluar rumah menjelang tengah malam, tepat saat kabut pegunungannya sedang tebal-tebalnya. Rumor liar pun menyebar cepat dari mulut ke mulut. Helse dituduh sebagai seorang pemuja kegelapan yang telah melakukan sekutu berdarah dengan Songko, atau ia sendiri adalah perwujudan dari makhluk berjubah hitam tersebut yang sengaja menumbalkan gadis-gadis desa demi mempertahankan kecantikan dan kedamaian jiwanya. Di tengah situasi yang semakin memanas, Mika terjebak dalam pusaran konflik psikologis yang menyiksa batinnya. Meskipun ia mencoba menggunakan akal sehat dan menolak tuduhan miring warga desa, hatinya mulai digerogoti oleh keraguan yang sangat mendalam setelah ia sengaja menemukan beberapa keanehan fisik di dalam rumahnya sendiri. Pada suatu sore, saat sedang merapikan ruang cuci, Mika tertegun menemukan bercak merah pekat yang berbau anyir mirip darah kering melekat di pinggiran kain kebaya milik ibu tirinya. Tidak hanya itu, dari balik celah pintu kamar Helse yang terkunci rapat, Mika sering mendengar suara bisikan kapal radio doa dalam bahasa yang tidak ia kenali, diiringi kepulan asap kemenyan yang menyengat hidung. Eskalasi ketegangan mencapai puncaknya pada suatu malam yang sangat dingin, ketika ratusan warga desa membawa obor menyala dan senjata tajam mulai mengepung kediaman mereka. Teriakan penuh caci maki, tuntutan agar Helse keluar menggenggam di tengah kegelapan, menciptakan atmosfer yang sangat mencekam dan mengancam keselamatan nyawa mereka sekeluarga. Ayah Mika yang menyadari bahwa logika tak lagi mempan melawan massa yang sedang kalap, mengambil keputusan drastis demi melindungi istri dan anaknya dengan pengawalan yang sangat tegang dari beberapa aparat keamanan yang tersisa. Keluarga Mika akhirnya dipaksa untuk mengungsi malam itu juga. Mereka dengan asing jauh dari pemukiman, menembus rimbunan hutan belantara menuju sebuah gubuk tua yang terbengkalai tanpa menyadari bahwa pembuangan ini justru membawa mereka selangkah lebih dekat dengan sarang teror yang sesungguhnya.
Gubuk tua di tepi hutan Minahasa itu terasa seperti penjara kayu yang bersiap untuk kapan saja. Dindingnya yang terbuat dari papan labuh bersiul setiap kali angin pegunungan tertiup kencang, meloloskan udara dingin yang masuk hingga ke tulang bagi Mika. Tempat ini bukan lagi sekedar tempat pengungsian, melainkan sebuah jebakan tak kasat mata. Sejak malam pengusirannya, suasana di dalam gubuk selalu diliputi keheningan yang mencekam. Hubungannya dengan Helse semakin mendingin, sementara sang ayah tampak kian kurus dan tertekan akibat beban fitnah yang menghancurkan nama baik keluarga mereka. Titik balik dari penderitaan mereka terjadi pada suatu sore yang muram, ketika persediaan makanan yang minyak lampu mereka benar-benar habis. Sang ayah terpaksa mengambil keputusan resiko untuk berjalan kaki menuju kota terdekat guna mencari bantuan dan perbekalan. Ia berjanji akan kembali sebelum fajar menyingsing, meninggalkan Mika berdoa dengan ibu tirinya. Begitu matahari tenggelam di balik rimbunnya pohon-pohon besar, kegelapan pekat langsung menelan gubuk tersebut. Keadaan terperparah dengan turunnya kabut tebal yang aneh, kabut yang tidak hanya dingin, tapi juga membawa aroma anyir yang sangat pekat, mirip bau daging busuk dan darah segar yang menguap di udara. Ketakutan Mika mulai memuncak saat larut malam. Ketika ia sedang memeluk lututnya di sudut ruangan yang remang-remang, telinga menangkap suara langkah kaki berat di atas dedaunan kering di luar gubuk. Langkah itu pelan, berirama, mengitari dinding kayu, tepatnya bersandar. Ketika berikutnya, suara cakaran kuku yang tajam mulai menggores dinding papan dari luar, menimbulkan bunyi derit yang menyayat pertahanan mental Mika. Melalui celah kecil di jendela kayu, Mika keberanikan diri untuk mengintip keluar. Di balik kabut yang bergerak lambat, ia membeku melihat sosok bayangan hitam yang sangat tinggi, mengenakan jubah panjang dengan menutup kepala menyembunyikan wajahnya. Songko yang asli sedang berdiri tepat di halaman gubuk mereka. Namun kengerian sesungguhnya justru datang dari dalam rumah. Saat Mika berbalik dengan tubuh gemetar, ia mendapati pintu kamar Helse telah terbuka. Ibu tirinya berjalan keluar dengan tatapan yang kosong, seolah jiwanya telah direnggut. Helse melangkah kaku seperti orang sedang mengigau, bergerak lurus menuju pintu belakang gubuk, langsung berhadapan dengan arah hutan dalam kondisi setengah sadar. Tangan Helse perlahan meraih grendel pintu, hendak membukanya dan membiarkan sosok di luar masuk. Mika menyadari bahwa nyawa mereka berada di ujung tanduk. Menepi semua bersangka dan rasa takutnya kembali terhadap Helse, Mika berlari sekuat tenaga, menerjang tubuh istrinya hingga kedua terjatuh di lantai tepat saat grendel pintu terbuka sedikit. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Mika menendang pintu hingga tertutup rapat, menguncinya kembali dan memeluk tubuh Helse yang mendadak lemas tak berdaya di tengah kegelapan malam dikepung teror. Lina, Mika dan Axel mengungkap bahwa teror Songko berkelanjutan di desa, membuktikan Helse bukan pelakunya, dan mengungkap kutukan ilmu hitam pahit yang dikendalikan oleh tokoh desa. Bertarung hidup mati terjadi di gubuk, di mana api dari lampu memukul mundur Songko dan menangkap wajah manusia di balik topengnya. Bagi di gubuk, pengasingan membawa ketegangan baru bagi Mika dan Axel, membawa berita mengejutkan di mana pembunuhan sadis berupa itu keluarga Mika diteror. Kejadian ini membuktikan bahwa Helse bukanlah pelakunya, dan mereka mulai mengungkap rahasia kelam bahwa Songko adalah wujud pesugihan darah kuno yang menuntut tumbal. Saat malam kembali, makhluk tersebut menyerang gubuk dan agresif memaksa Mika dan Axel bertempur hidup mati. Dalam upaya pertahanan diri, Mika berhasil membakar jubah Songko dan mengungkap sosok familiar di balik topeng pelaku. Kabar mengenai kebenaran malam itu menyebar cepat ke seluruh penjuru desa bagai api yang menyebar jerami kering. Warga desa yang sebelumnya dipenuhi amarah dan prasangka buruk ini datang dengan kepala terbentuk, diselimuti rasa bersalah, amat sangat bersalah. Mereka menyadari bahwa ketakutan takhayul buta telah membuat mereka mengusir dan mengkambing hitam dan keluarga yang tidak bersalah. Permohonan maaf pun mengalir dan keluarga Mika akhirnya diizinkan untuk kembali ke rumah panggung mereka di desa. Namun bagi Mika dan Helse, luka di hati mereka tidak bisa sembuh begitu saja hanya dengan kata maaf. Meskipun demikian, ada satu hal positif yang lahir dari tragedi berdarah ini.
Trauma hebat yang mereka lalui bersama di dalam gubuk pengasingan justru menjadi berkat emosional yang selama ini hilang. Jarak dengan kecanggungan yang dalam membentang di antara Mika dan ibu tirinya kini telah meleleh. Mika tidak lagi melihat Elsa sebagai sosok pendatang asing yang dingin dan mencurigakan, melainkan seorang wanita rapuh yang berjuang keras untuk bertahan hidup dan melindungi keluarga barunya. Elsa pun mulai membuka diri, perlahan menggantikan posisi kosong di hati Mika dengan kasih sayang seorang ibu yang tulus. Film ini mencapai puncak titiknya penutup saat sore kembali menjemput desa kaki gunung Mahawu. Suasana desa tampak perlahan kembali tenang, dengan anak-anak yang mulai berani bermain di halaman rumah, kepulan asap dapur warga yang damai. Namun saat kabut tipis khas pegunungan mulai turun perlahan memeluk pepohonan, atmosfer mencekam kembali. Senyap. Mika berdiri sendirian di depan jendela kamarnya, menatap lurus ke arah rimbunan hutan belantara yang gelap di kejauhan. Di balik kabut tersebut berkelak lambat, seolah melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan kuno. Mika menyadari sebuah kenyataan pahit. Meskipun satu perwujudan Songko telah dihancurkan malam itu, kutukan kuno dan ilmu hitam di tanah Minahasa tidak akan pernah benar-benar punah. Selama keserakahan, kebencian, dan ambisi manusia akan kekuasaan abadi masih bersemi di dunia, Songko akan selalu menemukan cara untuk bangkit kembali dari kegelapan, menunggu korban berikutnya saat kabut kembali turun. Songko, kisah petaka dari Sulawesi, menyajikan cerita horor psikologis berlatar tahun 1980-an di Tomoho, Minahasa. Cerita ini berfokus pada teror makhluk mistis pemburu darah perawan yang dituduhkan kepada Elsa, ibu tiri Mika yang misterius. Konflik mencapai puncaknya di pengasingan saat teror terungkap sebagai pesugihan manusia dan akhirnya mempererat hubungan Mika dan Elsa di tengah ancaman kutukan yang belum